Bayangkan, seorang bayi berusia 6 bulan terseret arus banjir deras, hilang selama 2 hari tanpa ada yang mengetahui keberadaannya. Semua orang mengira mustahil ia bisa bertahan. Tapi keajaiban terjadi. Siapa yang sebenarnya menyelamatkannya? Bagaimana bayi sekecil itu bisa tetap hidup? Kisah ini akan membuat merinding dan percaya bahwa harapan masih ada, bahkan di saat tergelap sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Senja Channel, tempat di mana kita membahas kisah-kisah inspiratif, penuh makna. Sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan jangan lupa, tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Semoga dengan bersholawat, hati kita menjadi tenang dan jalan hidup selalu diberkahi. Amin. Langsung saja, kita masuk ke kisah luar biasa kali ini. Hujan deras mengguyur Bekasi tanpa henti selama 2 hari. Langit gelap pekat, menutupi cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi. Sungai-sungai meluap, dan air mengalir begitu cepat tanpa peringatan, menerjang pemukiman tanpa ampun. Warga panik, truk menyelamatkan diri, tetapi udara terus naik dengan kecepatan yang menakutkan. Di sudut gang sempit, di dalam rumah kecil yang sederhana, seorang bayi mungil bernama Dava tertidur pulas di ayunan kainnya. Ia baru berusia 6 bulan, dengan pipi tembam dan mata jernih kaca. Malam itu, seharusnya ia berada dalam pelukan hangat ibu, menikmati tidur yang tenang, tetapi takdir berkata lain. Rina, ibunya, adalah perempuan tangguh berusia 26 tahun yang sejak siang sibuk membereskan barang-barang di rumah mereka yang sederhana. Suaminya, Sandi, baru saja pergi ke warung sebelum hujan turun semakin deras. Saat Rina melipat pakaian di sudut kamar, suara gemuruh dari luar rumah membuatnya tersentak. Ia mendengar teriakan warga yang panik, "Air naik! Banjir! Cepat selamatkan dirimu!" Jantungnya berdegup kencang. Dengan tergesa-gesa, ia berlari ke jendela, dan rasa takut menyergap hatinya saat melihat udara sudah masuk ke halaman rumah. Dalam hitungan menit, udara yang tadinya hanya sekedar kaki kini telah mencapai lututnya. Tanpa berpikir panjang, Rina segera menggendong Dava yang masih terlelap. Dengan langkah tergesa-gesa, ia mencoba keluar dari rumah, tetapi arus udara begitu deras. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin sulit. Tubuhnya nyaris terhanyut. Kegelapan malam, suara hujan, dan teriakan warga membuat ketakutannya semakin menjadi. "Ya Allah, tolong aku," gumamnya lirih, berusaha tetap bertahan di tengah derasnya arus. Namun, musik bah datang begitu cepat. Sebuah benda besar terbawa arus menghantam punggungnya. Kepalanya terbentur keras ke tembok, langsung berkunang-kunang. Mencengkeramnya melemah. Dan dalam sekejap, Dava terlepas dari pelukannya. Rina menjerit putus asa. Tangannya menggapai-gapai, berusaha meraih bayinya, tetapi tubuhnya sendiri terseret semakin jauh. Banjir udara yang deras menenggelamkannya, membuatnya sulit bernapas. Dengan tenaga yang tersisa, ia mencoba melawan arus, tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Dalam hitungan detik, kesadarannya perlahan menghilang. Di antara gelapnya malam dan derasnya udara, Dava hanyut sendirian, terombang-ambing dalam kegelapan tanpa ada yang tahu kemana arus akan membawanya. Dava hayut tanpa daya. Tubuh mungilnya terombang-ambing di antara derasnya arus banjir. Ayunan kain yang sebelumnya menjadi tempat tidurnya kini berubah menjadi satu-satunya benda yang menopangnya di tengah gelombang udara yang semakin tinggi. Malam semakin larut, hujan masih deras. Dan tak ada seorang pun yang tahu di mana bayi kecil itu berada. Tubuhnya yang mungil terendam udara kotor yang dingin menusuk. Namun anehnya, ia tetap diam, tidak menangis, tidak bergerak. Seakan ada sesuatu yang menjaga dan membawanya dengan perlahan. Membuatnya tetap bertahan meski seharusnya tak mungkin bayi sekecil itu bisa hidup dalam kondisi seperti ini. Di tempat lain, warga yang selamat berusaha mencari perlindungan di tempat yang lebih tinggi. Teriakan orang-orang yang kehilangan keluarga menggema di tengah derasnya hujan. Tim penyelamat baru bisa bergerak ketika hari kedua tiba,
Saat hujan mulai reda, mereka menelusuri rumah-rumah yang telah berubah menjadi puing-puing, mencari korban yang mungkin masih bertahan. Di antara semak-semak kayu dan pecahan kaca, seorang relawan bernama Reza menghentikan langkahnya. Mata menangkap sesuatu yang membuat dada berdesir. Sepasang mata kecil yang terbuka lemah, menatap kosong ke langit yang mendung. Dava masih hidup. Reza terkejut bukan yang utama. Ia segera mengangkat tubuh bayi itu dengan hati-hati. Dava sudah sangat telapak membiru, tubuhnya dingin seperti es. Namun, di antara ketidakmungkinan, ia masih bernapas. Ya Tuhan, bagaimana mungkin bayi terkecil ini bisa bertahan selama 2 hari di tengah banjir? Batin Reza tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Segera, ia membungkus Dava dengan jaketnya, mencoba menghangatkan tubuh mungil itu. Ia tahu bayi ini butuh pertolongan secepatnya. Tanpa membuang waktu, ia berlari menuju perahu karet tim penyelamat, menyerahkan Dava ke petugas medis yang sudah bersiap membawa para korban ke posko pengungsian. Di atas perahu yang bergerak menerobos genangan udara, Reza duduk diam sambil menatap Dava yang kini dibaringkan dengan selimut seadanya. Perasaannya campur aduk. Ia tidak tahu siapa orang tua bayi ini. Apakah mereka masih hidup, atau mungkin telah hanyut bersama banjir. Yang dia tahu, bayi ini adalah keajaiban. Bertahan hidup selama 2 hari dalam banjir adalah sesuatu yang hampir mustahil. Tetapi Dava berhasil melaluinya. Di tengah ketakutan, kehilangan, dan kehancuran yang menyelamatkan kota, keberadaan bayi ini membawa aman harapan. Namun, pertanyaannya masih menggantung. Apakah keluarganya masih ada? Apakah ada yang mencari bayi ini di antara ribuan korban yang berusaha bertahan? Di posko pengungsian, suasana dipenuhi oleh isak tangis dan kesedihan. Warga yang kehilangan rumah, keluarga, dan harapan berkumpul di bawah tenda darurat, mencoba menghangatkan diri dari udara malam yang dingin. Rina tersadar dari pingsannya, tubuhnya terasa lemah, dan tubuhnya berdenyut hebat akibat benturan. Saat matanya terbuka, yang pertama ia lihat adalah langit-langit tenda berwarna putih yang bergoyang diterpa angin. Butuh beberapa detik baginya untuk mengingat apa yang telah terjadi. Banjir, arus deras, dan Dava. Seketika itu juga, Rina tersentak, rasa sakit di tubuhnya terlupakan, digantikan oleh ketakutan yang meluap-luap. "Anakku, di mana anakku?" jeritnya parau, tangannya gemetar saat ia mencoba bangkit. Perawat di dekatnya mencoba menenangkan, tapi Rina tak bisa diam. Ia menangis, meronta, memohon agar ada yang membantu mencari Dava. Sementara itu, di luar tenda, seseorang mendengar suara penuh keputusasaan itu. Sandi. Sejak suatu malam, ia tidak tidur, berlari dari satu posko ke posko lain, bertanya pada siapapun yang ia temui tentang keberadaan istri dan anaknya. Wajahnya penuh lumpur. Matanya sembab karena kelelahan dan air mata yang tertahan. Saat ia mendengar suara Rina, jantungnya seakan berhenti berdetak. Dengan sisa tenaga, ia berlari menerobos tenda dan menemukan sosok yang selama ini ia cari. "Rina!" serunya, suaranya bergetar. Melihat Sandi berdiri di hadapannya, Rina nyaris tidak percaya. Ia langsung jatuh ke dalam pelukannya, menangis sejadi-jadinya. Namun, kebahagiaan itu belum lengkap. "Dava, Pasir, di mana Dava?" bisiknya di antara isakan. Sandi tak bisa menjawab. Ia hanya bisa menggeleng, menahan tangisnya sendiri. Sejak kemarin, dia mencari bayinya di antara rumah, bertanya kepada tim penyelamat, tapi tak ada yang tahu di mana Dava berada. Keduanya terisak dalam keputusasaan. Ketakutan membayangkan kemungkinan terburuk. Namun, di saat harapan mereka hampir padam, suara sirene ambulans terdengar di kejauhan. Beberapa petugas berlarian, membawa korban yang baru saja ditemukan. Salah satunya adalah seorang pria dengan pakaian basah dan wajah penuh kelelahan, Reza. Di pelukannya, terbungkus kain tebal, ada seorang bayi kecil yang masih bernapas lemah. Rina menoleh ke arah suara langkah tergesa-gesa itu. Matanya membesar saat melihat sosok mungil yang digendong oleh pria itu. Ia nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Dava, bisingnya bergetar, dan tanpa menunggu lebih lama, ia langsung berlari. Air mata jatuh semakin deras. Reza yang baru tiba hanya bisa tersenyum kecil, lega karena akhirnya bayi itu bisa bertemu dengan keluarganya. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan Dava ke dalam pelukan ibunya. Rina menangis kencang, menciumi wajah pucatnya berulang kali. Sandi pun tak kuasa menahan air mata saat ia mengusap kepala anaknya yang dingin. Mereka telah kehilangan segalanya, rumah, harta benda. Tetapi pada saat itu, hanya satu hal yang penting, keluarga mereka masih utuh. Namun, meskipun Dava berhasil ditemukan, satu pertanyaan masih menggantung di benak semua orang. Bagaimana bayi kecil ini bisa bertahan selama 2 hari di tengah banjir tanpa ada yang melindunginya? Dava dibaringkan di dalam tenda medis darurat, tubuh kecilnya dibungkus dengan kain hangat. Bibirnya masih pucat, napasnya lemah, dan tubuhnya begitu dingin seperti es. Rina menggenggam tangan mungil anaknya, air mata terus mengalir di pipinya. "Tolong selamatkan anak saya." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Dokter yang berjaga segera memasang selang oksigen dan mulai memeriksa kondisi bayi itu dengan penuh kehati-hatian. Semua orang yang berada di dalam posko menahan napas, berharap ada keajaiban yang bisa membuat bayi ini bertahan. Sandi berdiri di samping istrinya, meremas bahunya dengan lembut, meski di dalam hatinya ia juga dipenuhi ketakutan yang sama. Reza, pria yang menemukan Dava, berdiri di sudut tenda, menyaksikan semuanya dalam diam. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Bagaimana mungkin seorang bayi bisa bertahan di tengah arus banjir tanpa makanan, tanpa perlindungan, dan tanpa menangis selama 2 hari penuh? Dokter terus berusaha merangsang pernapasan Dava, menempelkan alat pemanas kecil di tubuhnya, berharap kehangatan bisa membangunkan kembali bayi itu dari tidur panjangnya. Namun, waktu terus berjalan, dan Dava tetap diam. Rina hampir kehilangan harapan. Ia terisak sambil berulang kali memanggil nama anaknya, mencoba memberikan kekuatan dengan kasih sayang seorang ibu. "Dava, nak, ibu di sini. Tolong bangun, sayang," lirihnya. Sandi pun tak kuasa menahan tangisnya. Ia menempelkan dahi ke lengan Rina, berdoa dalam hati agar anak mereka diberi kesempatan kedua untuk hidup. Keheningan di dalam tenda begitu mencekam, hingga tiba-tiba, sebuah keajaiban terjadi. Jari-jari kecil Dava bergerak. Semua orang langsung berpaling. Napasnya yang tadinya begitu pelan kini mulai terdengar lebih teratur. Dan kemudian, dari bibir kecilnya yang semula membiru, terdengar suara tangisan lemah. Tangisan kecil itu bagaikan dentang lonceng harapan. Rina langsung berteriak histeris, menciumi tangan dan wajah Dava dengan penuh rasa syukur. "Dava, anakku," serunya, terisak bahagia. Sandi pun ikut menangis, memeluk istri dan anaknya dengan erat, seolah tidak ingin melepaskan mereka lagi. Dokter yang berjaga mengangguk lega, segera menyiapkan alat medis untuk membawa Dava ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan lebih intensif. Reza, yang sedari tadi menyaksikan dari kejauhan, akhirnya menarik napas panjang. Ia tersenyum kecil, merasa begitu bersyukur bisa menjadi bagian dari momen ini. Namun, pertanyaan itu masih membekas di benak. Bagaimana mungkin Dava bertahan? Benarkah ada sosok yang melindunginya? Seperti yang dikatakan beberapa warga yang menemukan jejak kaki misterius di sekitar lokasi bayi itu ditemukan, ambulans akhirnya tiba, membawa Dava bersama Rina dan Sandi ke rumah sakit. Sebelum pergi, Rina menoleh ke arah Reza, lalu mengepalkan tangannya erat-erat. "Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku tidak akan pernah bertemu anakku lagi," ucapnya dengan penuh ketulusan. Reza menggeleng pelan. "Bukan saya yang menyelamatkannya, Bu. Dia sendiri yang memilih untuk bertahan," jawabnya dengan suara rendah. Rina tersenyum di antara air mata, lalu masuk ke dalam ambulans yang segera melaju menembus genangan air di kota yang masih tergenang banjir. Sementara itu, Reza berdiri di tempatnya, menatap kendaraan itu hingga menghilang dari pandangannya. Banyak orang yang masih mencari keluarganya, banyak yang masih berduka karena kehilangan. Tapi setidaknya, hari ini, satu nyawa kecil berhasil diselamatkan. Dan selama masih ada yang berjuang,
harapan itu akan selalu ada. Ambulans melaju menembus perairan yang masih tinggi, membawa Dava ke rumah sakit dengan pengawasan ketat dari tim medis. Di dalamnya, Rina tak henti-hentinya menggenggam tangan mungil anaknya, sementara Sandi duduk di sana dengan penuh kecemasan. Dava masih lemah, napasnya pelan, tapi setidaknya ia masih bertahan. Bertahanlah, nak, ibu dan ayah di sini, bisik Rina dengan air mata yang terus mengalir. Hatinya masih dipenuhi ketakutan. Bagaimana jika tubuh kecil ini tidak cukup kuat? Bagaimana jika keajaiban yang diberikan Tuhan hanya sementara? Ia menggigit bibir, menahan tangis yang nyaris meledak, sementara sirene ambulans terus meraung di tengah ketakutan kota yang masih berusaha pulih dari bencana. Sesampainya di rumah sakit, tim medis segera membawa Dava ke ruang perawatan intensif. Rina dan Sandi terpaksa menunggu di luar. Dada mereka dipenuhi kecemasan yang tidak terganggu. Setiap detik terasa begitu lambat. Setiap suara langkah perawat yang lewat membuat jantung mereka berdegup lebih kencang. Hingga akhirnya, seorang dokter keluar dari ruang perawatan dengan ekspresi serius. "Anak kalian selamat, tapi kondisinya masih sangat lemah. Kami akan melakukan observasi selama 24 jam ke depan untuk memastikan tidak ada komplikasi," ucapnya dengan nada hati-hati. Rina langsung menangis dalam pelukan Sandi, bersyukur karena setidaknya harapan masih ada. Meski tubuhnya masih penuh luka dan lelah, ia tak peduli. Yang terpenting baginya adalah Dava yang masih hidup. Sementara itu, di sudut lain rumah sakit, Reza duduk di ruang tunggu dengan kepala bersandar di dinding. Matanya menatap kosong ke depan, pikiran masih terisi oleh keanehan yang menyimpan peristiwa ini. Seorang bayi yang seharusnya tidak mungkin bertahan di arus banjir selama 2 hari, ditemukan dalam kondisi masih hidup. Ia ingat bagaimana saat pertama kali dipasang, Dava terlihat seperti sedang dijaga oleh sesuatu. Beberapa warga yang terlibat dalam pencarian bahkan mengaku melihat bayangan samar di sekitar pemeliharaan sebelum bayi itu ditemukan. Apakah itu hanya halusinasi? Atau benarkah ada sosok yang melindungi anak ini? Reza kepala pusing, mencoba menepis pikirannya sendiri. Tapi semakin dia berusaha melupakan, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar terjadi di balik semua ini. Keesokan harinya, Dava mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Warna ujung yang sebelumnya bekas kini perlahan kembali kemerahan, dan napasnya semakin stabil. Dokter yang merawatnya mengatakan bahwa keadaannya membaik, meskipun masih harus tetap dalam pemantauan. Rina hampir tidak pernah beranjak dari samping tempat tidur anaknya, mengusap kepala kecilnya dengan penuh kasih sayang. "Kamu kuat, nak, kamu luar biasa," bisiknya berulang kali. Sandi pun tak henti-hentinya mengucap syukur, seolah merasa diberikan kesempatan kedua untuk menjadi ayah yang lebih baik. Mereka tahu, kehidupan setelah bencana ini tidak akan mudah. Rumah mereka hancur, harta benda mereka hanyut, tetapi kehilangan yang paling mereka takuti, kehilangan anak mereka, tidak terjadi. Bagi mereka, itu lebih dari cukup. Ketika akhirnya dokter mengizinkan Dava pulang, banyak warga yang datang untuk melihatnya. Kisah tentang bayi yang selamat dari banjir ini sudah menyebar luas, menjadi simbol harapan bagi mereka yang kehilangan segalanya. Reza, yang sejak awal menyaksikan keajaiban ini, hanya tersenyum kecil di kejauhan. Ia tidak mencari sorotan atau penghargaan, namun di dalam hatinya, ia merasa lega. Bencana ini memang membawa banyak duka, namun juga menunjukkan bahwa di tengah kehancuran, selalu ada harapan. Dan Dava, bayi kecil yang bertahan melawan arus deras, adalah bukti nyata bahwa keajaiban itu masih ada bagi mereka yang percaya. Hari itu, langit Bekasi mulai menampakkan warna biru cerah setelah berhari-hari dikuasai mendung dan hujan deras. Genangan air perlahan surut, menyisakan jejak kehancuran di setiap sudut kota. Puing-puing rumah berserakan, kendaraan terbalik, dan lumpur menutupi jalanan. Namun, di balik semua itu, ada satu kisah yang terus menggema di hati banyak orang. Kisah seorang bayi kecil yang bertahan di tengah arus ganas selama 2 hari. Dava kini telah kembali ke pelukan kedua orang tua, menjadi simbol harapan bagi mereka yang kehilangan. Saat Rina menggendongnya keluar dari rumah sakit,
Para warga yang mendengar kabar kesembuhannya berkumpul, menatap dengan mata berkaca-kaca. Lihat, bayi itu benar-benar selamat. Tuhan masih memberikan keajaiban. Bisik seorang ibu yang kehilangan rumahnya dalam banjir. Di tengah keramaian, Reza berdiri diam, menyaksikan pemandangan itu. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana ia menemukan Dava, terbaring tak berdaya di antara puing-puing, tetapi seolah ada sesuatu yang menjaganya. Beberapa warga mulai berdiskusi keanehan itu. Ada yang mengatakan mereka melihat sosok samar di sekitar habitatnya. Ada pula yang mengaku mendengar suara lirih tangisan bayi sebelum akhirnya ditemukan. Apakah itu hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat manusia? Reza tak ingin berandai-andai. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa bayi ini diselamatkan bukan hanya karena harta semata. Ketika Rina dan Sandi menyambutnya untuk berterima kasih sekali lagi, Reza hanya mengangguk pelan. "Bukan saya yang menyelamatkannya," ucapnya lirih. "Tapi dia sendiri yang memilih untuk bertahan." Hari-hari berlalu, dan kehidupan mulai kembali berjalan meskipun dalam keadaan sulit. Banyak hal yang harus dimulai dari nol, membangun kembali rumah mereka yang hancur. Rina dan Sandi juga menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka kini tidak lagi memiliki tempat tinggal. Namun, kehilangan semua harta benda terasa ringan jika dibandingkan dengan kenyataan bahwa mereka masih memiliki Dava. Mereka memutuskan untuk tinggal sementara di rumah salah satu kerabat, sambil perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan untuk bangkit kembali. Setiap kali mereka menatap Dava yang tertidur dengan damai, mereka merasa yakin bahwa selama mereka tetap bersama, mereka bisa melewati apapun. "Kita kehilangan banyak hal," kata Sandi suatu malam sambil mengelus kepala anaknya, "tapi kita tidak kehilangan yang paling berharga." Sementara itu, kisah Dava terus menyebar luas. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisahnya, melihatnya sebagai bukti bahwa keajaiban masih ada di dunia ini. Beberapa lawan yang ikut serta dalam mengungkit bahkan mengatakan bahwa Dava mengajarkan mereka sesuatu yang lebih besar dari sekedar bertahan hidup, yaitu tentang harapan yang tak boleh padam, bahkan di saat tergelap sekalipun. Reza, yang semula hanya seorang relawan biasa, kini merasa bahwa pengalaman ini telah berubah. Ia melihat bahwa di balik setiap tragedi, selalu ada kisah yang dapat menguatkan banyak orang. Dan di dalam hati, ia berjanji, jika suatu hari nanti dunia kembali diuji dengan cobaan berat, ia akan tetap berada di sana, membantu mereka yang masih berjuang, karena ia tahu, selama masih ada yang percaya dan berusaha, harapan itu akan selalu ada.